menyerang Presiden Jokowi dan jajarannya untuk menjelek-jelekan pemerintah, untuk menjelek-jelekan figur publik seperti Erick Thohir yang saat ini memang sedang populer mengalahkan jagoannya Panca. Dikiranya ada celah di sana, saking nafsunya mau menyerang Presiden Jokowi dan Erick Thohir. Dia sampai lupa bahwa di era Presiden SBY, hal yang sama juga pernah terjadi, dan ini sangat telak mementahkan narasinya sendiri. Kalau saya jadi AHY, saya kasih peringatan itu kader. Atau bahkan dipecat aja lah, malu-maluin aja ya. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Erick Thohir, Menteri BUMN di Kabinet Presiden Jokowi, adalah salah satu tokoh publik dengan prestasi yang nyata. Kata nyata ini perlu digarisbawahi untuk membedakan Erick Thohir dengan figur publik lainnya, terutama dari kubu lawan politik Presiden Jokowi. Mereka yang sok julid terhadap Presiden Jokowi, sok anti pemerintah. Tapi kalau ditanya balik, prestasi nyatanya apa? Pasti kelabakan atau ngarang. Karena prestasi paling besarnya adalah warisan proyek mangkrak. Ini kenyataan ya. Publik pasti ingat bahwa salah satu prestasi besar Erick Thohir adalah memimpin penyelenggaraan Asian Games yang hasilnya sukses. Dampak langsung Asian Games 2018 ke ekonomi itu mencapai 40,6 triliun rupiah. Asian Games ya, jangan disamakan dengan Formula E. Kesuksesan Erick Thohir memimpin penyelenggaraan Asian Games ini juga menuai berbagai penghargaan seperti Businessman of the Year 2018 dari majalah Forbes Indonesia, kemudian juga mendapat anugerah Inspirator Go International dari PWI Pusat dalam rangka Hari Pers Nasional 2019, lalu ada pula penghargaan Special International Recognition on Marketing 2019 dari Mark Plus ya. Itu semua penghargaan dari lembaga yang kredibel ya, bukan abal-abal. Jadi, ketika Erick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Jokowi, publik pun menyambut dengan hangat ya. Sudah ada bukti hasil kerja kerasnya. Wajar dong kalau jadi menteri, dan terbukti selama dipimpin Erick Thohir kita melihat ada upaya besar dalam membersihkan dan efisiensi BUMN. Bahkan selama masa pandemi, misalnya di tahun 2021, laba bersih BUMN itu mencapai 126 triliun rupiah, di mana laba bersih tahun sebelumnya hanya mencapai 13 triliun rupiah. Jauh sekali ya peningkatannya, dari 13 ke 126, hampir 10 kali lipat. Sampai di sini publik pasti percaya dengan kinerja seorang Erick Thohir. Jadi ketika seorang mantan pejabat era SBY, Said Didu, mengkritik Erick Thohir, misalnya ketika BUMN tidak mau jadi sponsor balapan Formula E, publik percaya siapa? Masa percaya sama ocehan Said Didu? BUMN kan dikelola dengan baik dan benar, harus mempelajari studi kelayakan dulu, baru mau jadi sponsor sebuah acara. Kalau studi kelayakannya saja nggak jelas macam Formula E, mana mau kan? Di beberapa negara Formula E ini kan rugi, masa BUMN disuruh bersedia menanggung resiko kerugian? Saat ini nama Erick Thohir dan satu lagi menterinya Presiden Jokowi, Zainuddin Amali, itu Menteri Pemuda dan Olahraga ya, Menpora, sedang jadi berita karena mereka berdua terpilih di kepengurusan PSSI. Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, sedangkan Zainuddin Amali menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Artinya mereka ini menjalani jabatan rangkap. And you know what? Mereka ini diserang dengan narasi telah melanggar aturan undang-undang soal pelarangan menteri merangkap jabatan. Yang menyerang siapa? Dia temennya Said Didu, anak buahnya AHY, kader Partai Demokrat, yakni Cipta Panca Laksana. Lewat akun media sosialnya, Panca ini menembak menteri-menteri Presiden Jokowi dengan narasi rangkap jabatan yang melanggar undang-undang. Disertai dengan screenshot pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal ini melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi perusahaan negara ataupun swasta, atau sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan atau APBD ya. Ini undang-undang tahun 2008 ya, berarti dibuat di era Presiden SBY.
Sekarang kita lihat dulu, apakah Erick Thohir dan Zainuddin Amali jadi menteri-menteri pertama yang juga menjabat ketua Federasi Cabang Olahraga? Ternyata tidak. Ada banyak pejabat negara jajaran pemerintahan Jokowi yang juga menjabat sebagai ketua federasi berbagai cabang olahraga. Misalnya, Menko Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Lalu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono jadi Ketua Umum Persatuan Dayung Seluruh Indonesia. Menhan Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Lalu Menko Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia. Ketua BPK Agung Firman Sampurna memimpin Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Ketua BIN Budi Gunawan menjadi Ketua Umum PBI Sport Indonesia. Serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Lah, terus waktu mereka ini terpilih, kok Panca nggak protes? Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri tidak masalah dengan adanya menteri yang merangkap jabatan di PSSI. Pertama, karena mereka memang sudah izin sebelumnya dan mendapat restu dari Presiden. Kedua, sudah terbukti dari menteri-menteri lain yang juga merangkap jabatan di Federasi Cabang Olahraga bahwa mereka bisa mengatur waktu. Yang paling penting, kata Presiden Jokowi, bisa mengatur waktunya. Soal rangkap jabatan itu merupakan urusan manajemen waktu, manajemen organisasinya, dan manajemen perencanaannya. Begitu kata Presiden Jokowi. Dengan prestasi segambreng macam Erick Thohir, yang tadi di awal video sudah saya paparkan ya cukup banyak, pastilah dia bisa mengatur waktunya buat PSSI. Yakinlah kita ya, kalau menteri-menteri Presiden Jokowi pasti mumpuni dalam soal manajemen itu ya. Kalau enggak kan pastinya udah dipecat sama Pak Jokowi. Menjadi ketua Federasi Cabang Olahraga sudah dipastikan tidak melanggar undang-undang. Kalau sampai melanggar kan nggak mungkin mendapat izin dari Presiden Jokowi, ya nggak sih? Organisasi seperti PSSI kan tidak dibiayai oleh APBN atau APBD. Di artikel berita media itu juga dipaparkan ya, sumber pendanaan keolahragaan, walaupun termasuk dari APBN dan APBD, namun tidak hanya itu, dalam arti PSSI ini punya sumber dana yang bukan dari APBN atau APBD. Beberapa sumber pendapatan PSSI antara lain dari sponsor, ini yang paling besar ya, lalu dari denda anggota, dari iuran anggota, dari tiket pertandingan, dan bantuan lainnya. Apakah pemerintah pernah memberikan dana ke PSSI? Jawabannya ya pernah, yakni untuk biaya operasional Timnas Indonesia. Sekali lagi untuk Timnas Indonesia. Jadi PSSI hanya pihak yang mengatur dana ya, bukan pihak yang jadi target dana itu sendiri. Artinya PSSI tidak dibiayai sepenuhnya dari APBN atau APBD. Sebagai perbandingan, organisasi atau lembaga yang benar-benar full dibiayai oleh APBN, itu misalnya KPK ya, yang sepenuhnya dari APBN. Jadi sangat berbeda dengan Federasi Cabang Olahraga. Kalau PSSI itu kan terpisah dari pemerintah, independen sifatnya. Jadi dia bisa saja menolak ketika mau dikasih misalnya bantuan dana dari APBN gitu ya. Nah, semoga interpretasi saya ini bisa mencerminkan maksud dari undang-undang itu ya. Kembali ke yang lempar narasi, anak buah AHY nih, Panca. Cuitan kritik Panca ini akhirnya jadi bulian para netizen ya. Ketahuan kalau anak buah AHY ini lupa atau sengaja lupa bahwa pada zaman Presiden SBY juga ada menteri yang merangkap jabatan jadi ketua Federasi Cabang Olahraga, yakni Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, yang pada bulan September 2012 terpilih jadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Halo, menterinya SBY loh itu. Kok Panca nggak ada protes waktu itu? Sementara undang-undang yang dipakai Panca kan waktu itu sudah ada. Bahkan waktu itu Menpora Adiaksa Daud menyatakan tidak masalah pejabat publik merangkap jabatan di organisasi olahraga. Menterinya nggak masalah. Presidennya waktu itu SBY juga nggak masalah. SBY ya, bapaknya AHY, mantan ketum Demokrat, yang harusnya dihormati dan ditaati oleh si Panca ini. Terus sekarang kok dipermasalahkan? Ting ting ting, nah, bel peringatan pun berbunyi ya. Peringatan bahwa yang dilemparkan oleh Panca itu adalah narasi politis.
menyerang Presiden Jokowi dan jajarannya untuk menjelek-jelekan pemerintah, untuk menjelek-jelekan figur publik seperti Erick Thohir yang saat ini memang sedang populer mengalahkan jagoannya Panca. Dikiranya ada celah di sana, saking nafsunya mau menyerang Presiden Jokowi dan Erick Thohir. Dia sampai lupa bahwa di era Presiden SBY, hal yang sama juga pernah terjadi, dan ini sangat telak mementahkan narasinya sendiri. Kalau saya jadi AHY, saya kasih peringatan itu kader. Atau bahkan dipecat aja lah, malu-maluin aja ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura, emang juara.